Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah bergabung bersama kami Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan juga Logistik BPBD Sumut yang akan diinformasikan nanti dengan rekan kami Nofri Afandi yang berlokasi di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Nofri, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang sudah ada tambahan baik itu korban meninggal dunia maupun korban luka dari sana? Ya baik Reza dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan langsung dari Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara yang juga salah satu lokasi yang terdampak bencana alam banjir bandang, di mana saat ini kami mendapatkan informasi bahwa ada korban meninggal satu orang di wilayah Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Sehingga saat ini memang sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara masih terus dilanda hujan. Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh BMKG, dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan cuaca ekstrim ini dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi pada periode 26 November hingga 2 Desember 2025 yang diakibatkan berkembangnya bibit siklon 95B menjadi siklon tropis Senyar, serta adanya gangguan gelombang atmosfer dan IOD bernilai negatif. Nah, memang dalam bencana alam banjir bandang dan tanah longsor ini mengakibatkan 3 wilayah di Provinsi Sumatera Utara ini terdampak cukup parah, diantaranya Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan juga Sibolga. Sementara untuk Tapanuli Tengah dan Sibolga hingga saat ini akses untuk menuju lokasi masih terhambat karena jalur alternatif masih tertimbun longsor. Bahkan di sana juga terisolir karena jaringan listrik rusak sehingga menyebabkan gangguan akses komunikasi ataupun jaringan seluler sinyal telekomunikasi. Nah, saya akan memperbarui informasi data bencana alam ini. Sudah bersama saya saat ini Ibu Sri Wahyuni yang merupakan Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara. Ibu Sri Wahyuni atau Ibu Yuyun, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ibu Yuyun, hingga saat ini bagaimana data terbaru, apakah ada korban meninggal dunia yang bertambah terhadap bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara ini? Baik, terima kasih, Mas. Untuk data korban akibat bencana hidrometeorologi ini jelas bertambah karena daerahnya juga bertambah. Kemarin sudah terjadi banjir bandang di Humbahas yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 4 orang hilang. Jadi total sekarang yang meninggal dunia ada 29. Ini pun masih data sementara. Kemungkinan bisa bertambah. Dan pagi ini juga telah terjadi banjir di wilayah Kota Medan dan Deli Serdang serta Binjai. Gitu, Mas. Berarti ada sejumlah daerah yang juga saat ini terjadi banjir begitu ya, Bu ya. Nah, untuk data sementara di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga, apakah sudah ada informasi terbaru, Bu, mengenai jumlah korban ataupun kondisi di sana? Sampai sekarang ini kita belum bisa berkomunikasi kepada Tapteng dan Sibolga. Namun hari ini, pagi ini, tim pemerintah Pemprov Sumatera Utara dan TNI Polri serta stakeholder lainnya sudah menyiapkan bantuan yang akan diberangkatkan dari Lanut Suwondo helikopter. Mudah-mudahan cuaca cerah sehingga teman-teman yang ada di Sibolga, masyarakat yang ada di Sibolga dan Tapteng bisa terbantukan dengan logistik yang diberikan. Ini kan dikatakan bahwa belum ada akses yang bisa kita lalui untuk menuju ke Sibolga dan Tapanuli Tengah, apalagi listrik dan sinyal juga terputus begitu, Bu. Ini bagaimana, Bu? Tadi kita juga udah berkomunikasi sama PLN. Tadi PLN bilang mereka hanya mau membawa genset untuk membersihkan lahan yang menimbun alat-alat mereka di sana gitu. Jadi ini masih berusaha. Tadi kita rapat ada di dalam bersama Pak Dandim dan Kasrem. Jadi ini mau mencari solusi, membawa genset itu aja ke sana, Mas. Sampai saat ini informasi bagaimana kondisi para korban pun masih belum kita ketahui. Ya, belum. Sampai sekarang ini komunikasi masih terputus. Untuk di wilayah Padang Sidempuan sendiri tadi dikatakan ada korban hilang yang sudah ditemukan, Ibu ya. Itu bagaimana, Bu, informasi terkini? Jadi kemarin itu waktu pas terjadi hari Selasa banjir bandang termasuk Sidempuan, ada korban hilang. Nah, ini udah ditemukan semalam. Bahasa Medan semalam ya, semalam dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini total yang meninggal dunia, Bu, sudah adakah data terbarunya untuk bencana di wilayah Sumatera Utara ini? Total keseluruhan ini hari itu ada 29 orang meninggal dunia. 6 itu hilang.
orang itu akibat bencana banjir dan tanah longsor aja atau ada peristiwa lainnya juga Bu di Sumatera Utara? Ada, dari 29 yang meninggal ini ada diakibatkan oleh longsor dan juga banjir bandang. Jadi kita totalkan. Ada berapa kabupaten kota Bu yang terdampak saat ini? Saat ini ada 11 kabupaten, tambah 12 kabupaten. 12 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga ini dapat dikatakan cukup darurat Bu ya, karena sebagian besar wilayah ini sudah terdampak banjir begitu ya, karena hujan yang terus terjadi. Nah, kira-kira Bu bagaimana jumlah pengungsian ataupun kondisi pengungsian di setiap wilayah yang terdampak cukup parah ini? Nah, sampai saat ini Tapsel sendiri masih melakukan pendataan masyarakat yang mengungsi karena pengungsi terus bertambah. Jadi data yang ada sama kami untuk Tapsel aja ada 3.000 jiwa. Nah ini tersebar, masih mereka melakukan pendataan. Tadi malam ada rapat Forkopimda di kantor Bupati, itu dikerahkan kepada aparat desa dan ada kelurahan di sini untuk melakukan pendataan, begitu Mas. Di wilayah ini kan ada banyak Bu ya wilayah yang terkena bencana alam. Dari tim BPBD sendiri bagaimana untuk membagi tim yang bertugas di setiap wilayah ini? Nah, di kita udah tim turun di daerah Madinah, Tapsel, Taput, Langkat, sama Medan. Ini udah tersebar, Mas. Untuk membantu kabupaten, membantu BPBD-nya melakukan evakuasi. Saat ini Bu, apakah rencana yang akan dilakukan oleh tim BPBD mengingat sejumlah titik lokasi masih belum bisa dilalui untuk menuju ke lokasi yang terdampak cukup parah? Nah, ini kita memohon kepada masyarakat untuk membantu pemerintah, membantu petugas untuk menginformasikan kepada masyarakat melakukan evakuasi mandiri, begitu, Mas. Jadi himbauan kami, bencana tidak bisa kita prediksi kapan terjadi dan kita juga tidak bisa menahan bahwasannya sebentar, tunggu dulu gitu. Jadi mohon kepada masyarakat, apalagi yang di wilayah Tapanuli sampai sekarang hujan tidak berhenti, mohon lakukan evakuasi mandiri. Himbauan untuk menenangkan para kerabat sanak saudara di rumah di luar wilayah yang terdampak banjir, bahwa saat ini keluarga mereka di Sibolga dan Tapteng masih belum mendapatkan kabar informasi terkini kondisi mereka. Seperti apa Bu? Baik, ada beberapa informasi yang kita dapatkan karena kebetulan di daerah Tapteng perbatasan itu ada yang mungkin bisa melakukan komunikasi secara ini. Yang di sana itu baik-baik saja. Namun sekarang yang mereka butuhkan adalah makanan siap saji. Karena kalaupun mereka dikasihkan logistik yang akan untuk memasak kembali, mereka tidak ada tempat untuk memasak. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang mendengar mau membantu teman-teman di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga untuk membantu makanan yang siap saji, yang mereka siap untuk memakannya. Dan pakaian, terutama pakaian bersih, pakaian yang layak pakai begitu. Terakhir Bu, bagaimana koordinasi tim BPBD sendiri dengan pihak pemerintahan saat ini? Kita akan melakukan rapat tim reaksi cepat multisektor. Mungkin akan kita lakukan dalam waktu dekat ini untuk membahas apakah perlu kita melakukan status tanggap darurat. Mungkin nanti ada arahan dari pimpinan kita begitu. Nah, untuk wilayah kabupaten kota yang terdampak itu ada 3 kabupaten yang sudah menetapkan status tanggap darurat, yaitu Madinah, Tapsel, dan juga Taput begitu Mas. Terima kasih Ibu Yun atas informasinya. Semoga ini dapat kita memasuki akses menuju ke lokasi yang terdampak cukup parah, itu Sibolga dan Tapteng. Terima kasih Bu Yun sekali lagi. Itu dia pemirsa, seperti apa data terkini bahwa masih ada korban meninggal dunia yang bertambah serta sejumlah wilayah yang juga saat ini terkena bencana banjir diakibatkan hujan yang cukup tinggi di wilayah Sumatera Utara. Sampai saat ini pemirsa sudah ada tim dari personil TNI berjumlah sebanyak 555 personil yang sudah dikirimkan dari Kodam 1 Bukit Barisan untuk mendukung tugas di lapangan yang terkena bencana begitu. Kemudian dari Polda Sumatera Utara telah mengirimkan 492 personil dengan rincian dari Satprimo Polda Sumut, kemudian Dit Samapta Polda Sumut, Bit Dokes Polda Sumut, dan Bit Tik Polda Sumut. Memang hingga saat ini
tim lapangan baik dari BPBD, Basarnas maupun Polri dan TNI terus berjibaku mengevakuasi, mencari korban yang hilang, kemudian membantu untuk memudahkan akses yang terhambat seperti membersihkan material longsoran. Diketahui memang kita lihat dari banjir yang terjadi, ini material longsoran merupakan kayu-kayu yang besar. Kita masih menunggu apakah memang ini akibat adanya penebangan liar yang dilakukan dan ini menyebabkan kerugian sendiri bagi masyarakat sekitar. Nah pemirsa, memang untuk wilayah terdampak banjir paling parah dan tanah longsor ini di wilayah Tapsel, Tapteng, dan Sibolga. Ini kami akan merinci, di mana untuk wilayah Sibolga yang terdampak merupakan di Kecamatan Sibolga Kota, Sibolga Selatan, Sibolga Utara, dan Sibolga Sambas. Sementara untuk di wilayah Tapanuli Tengah, dari informasi terakhir yang kami dapatkan, ini masih 4 orang meninggal dunia karena akses komunikasi yang masih terhambat. Kami belum mengetahui apakah ada penambahan jumlah korban ataupun masih tetap di jumlah yang sama. Di mana untuk banjir bandang terjadi di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Badiri, Kecamatan Kolang, Kecamatan Tuka, Kecamatan Lumut, dan Kecamatan Pinangsori. Untuk tanah longsor terjadi di Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapian Nauli, dan Kecamatan Tuka. Sementara itu pemirsa, untuk di wilayah Tapanuli Selatan hingga saat ini dikabarkan tadi sudah ada 15 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor ini. Demikian saya kembalikan ke Reza dan Rati di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi langsung dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Kita harus jeda dulu sinak ya. Kita nanti akan hadirkan informasi terjangan awan panas dan banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang meluluh lantakan daerah tersebut. Kita hadirkan informasi selengkapnya saat lagi.